Nona, Mulai saat ini, tarik semua investasi ke perusahaan keluarga Shen. Baik, Nona. Shen Qinghe, sudah kubilang. Kalau kau mengkhianatiku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ibu, bukankah ibu pergi ke kota sungai urus bisnis baru pulang seminggu lagi? Kok pulang lebih awal? Proyeknya berjalan lancar. Hari ini hari jadi ketiga aku dan King He. Aku sengaja pulang lebih awal untuk memberi kejutan padanya. Pantas saja, Pak beli banyak sekali hari ini. Ternyata sama-sama punya firasat dengan ibu. Aku penasaran King He menyiapkan apa untukku. Ayo, Direktur Shen. Bagaimana perasaanmu? Wan, kenapa pulang lebih awal? siapa dia? Oh, Xiaowei ini ahli gizi. Akhir-akhir ini, perusahaan lagi sibuk. Jadi aku sengaja minta Su Xiaowei datang ke rumah bantu pijat dan perawatan. Pijat? Pijat apa? Sampai harus pakai kalungku? Shen Qinghe, maksudmu apa? Kok dia berani pakai kalungku? Ini cuma kalung kan? Kamu selalu menguncinya di kotak perhiasan. Dibiarkan saja juga cuma nambah debu. Xiaowei bilang dia suka, jadi aku kasih ke dia. Masalah kecil aja, nanti aku belikan kamu yang baru. Beres kan? Beli yang baru? Kalung ini, 3 tahun lalu, adalah pemenang emas di World Jewelry Competition. Bukan cuma kami buat selama sebulan, tanpa tidur siang malam. Ini juga saksi hubungan kita. Dia cuma seorang ahli gizi. Kamu berani-beraninya memberikan barang penting seperti ini sembarangan ke dia? Pak Shen, apa aku bikin kakak marah? Siapa tahu dia lagi ngamuk apa. Jangan pedulikan dia. Maaf kak, ini salahku. Di leherku ada tanda lahir yang jelek. Sejak kecil aku selalu minder. Pak Shen memberikan kalung ini ke aku supaya aku bisa nutupin tanda lahir itu. Aku nggak tahu kalung ini punya kakak. Kalau kakak keberatan, aku langsung lepas dan kembalikan ke kakak. Aku nggak sengaja mau merebut barang kakak. Bagus. Kalau gitu lepas sekarang juga. Hancurkan di depan aku. Aku jijik sama kamu. Lin Wan, kamu... Baik. Aku lepas. Sudah. Lin Wan, jangan cari gara-gara di sini. Sekarang segera keluar dari kamar Xiaowei. Ini jelas kamarku. Kapan jadi kamarnya Su Xiaowei? Kak, maaf. Pak Shen yang bilang, kali ini kamu dinas keluar kota terlalu lama. Dia bilang kamar ini pencahayaannya bagus, udaranya juga segar. Jadi sementara aku tinggal di sini. Shen Qinghe. Villa ini ada 8 kamar tidur. Dia cuma seorang ahli gizi. Berdasarkan apa kamu suruh dia tinggal di kamar utamaku? Maksudmu apa? Pak Shen, Lin Wan, kamu teriak-teriak apa sih? Rumah ini aku yang beli. Aku mau siapa tinggal ya siapa yang tinggal. Lagi pula, kamu dinas keluar kota. Xiaowei tinggal beberapa hari, kenapa? Pak Shen, jangan bertengkar dengan Kak karena aku. Kak bilangnya benar. Aku cuma seorang ahli gizi. Aku tidak pantas tinggal di kamar sebaik ini. Aku sekarang juga pindah. Xiaowei, Maaf Kak, ini semua salahku. Aku cuma berpikir. Malam hari tinggal dekat-dekat Pak Shen. Jadi kalau dia ada ketidaknyamanan, aku juga bisa lebih mudah merawatnya secepatnya. Xiaowei, kamu tidak perlu bilang ini semua ke dia. Kapan dia pernah merasakan susah payahku? Di matanya, cuman ada gambar-gambar desain itu. Dia sama sekali tidak tahu caranya peduli pada orang lain. Dia itu egois yang terlihat sempurna. Egois. Mementingkan diri sendiri.
Aku egois dan mementingkan diri sendiri? Shen Qinghe, kau masih punya hati nurani tidak? Kita sudah menikah 3 tahun. Bersama-sama mendirikan Shenxi. Tahun pertama, Shenxi mengalami krisis hampir bangkrut. Siapa yang menemanimu siang malam tanpa tidur, mengatur data, mencari investor, dan berhasil mendapatkan dana penyelamat pertama untukmu? Tahun kedua, untuk membantumu mendapatkan proyek penting di timur kota itu, aku lembur terus selama sebulan memperbaiki belasan versi desain sampai akhirnya pendarahan lambung dan dirawat di rumah sakit. Dan lagi, grup Shenximu yang sekarang bisa berdiri tegak di kota Bahari, berapa banyak desain inti dan jaringan yang dipakai adalah aku, Lin Wan, yang sedikit demi sedikit membantumu lengkapi. Sekarang kau bilang mataku hanya ada pekerjaan. Aku sama sekali tidak peduli padamu. Hati nuranimu dimakan anjing ya? Lin Wan, jangan kau anggap dirimu begitu hebat. Kau sebagai wakil presiden direktur Shenxi, gajimu ratusan juta per bulan. Semua ini bukankah memang sudah kewajibanmu? Apalagi pengorbananmu yang katanya itu bahkan tidak sampai 1% dari Xiaowei. Kau tahu tidak, karena hubungan dengan Xiaowei, Grup Lin setuju 3 hari lagi menyuntikkan modal 10 miliar untuk Shenxi kita. Kau punya kemampuan itu tidak? Maksudmu, Grup Lin menyuntikkan modal 10 miliar. Karena dia... Hanya karena dia pantas dapat investasi dari Grup Lin? Dia pantas? Bukan karena dia, masa karena kamu? Shen Qinghe, melihat hubungan kita selama 3 tahun ini, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Sebelum besok pagi buat dia hilang dari pandanganku. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Lin Wan, kamu pikir kamu siapa? Aku Shen Qinghe adalah kepala keluarga di sini. Xiaowei, ayo kita pergi, biarkan dia merajuk sendiri di sini, biarkan dia gila sendiri. Shen Qinghe, ini kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu. Kalau kamu demi wanita seperti ini, mengingkari semua yang kita jalani 3 tahun, menginjak-injak semua yang telah kukorbankan, kamu akan menyesal. Di rumah tidak kulihat wanita itu. Sepertinya Qinghe sudah sadar akan kesalahannya. Direktur Lin, Anda sudah kembali. Paman Chen, Anda ini... Direktur Lin, kamu sudah kembali. Bisa bertemu sebelum pergi juga bagus. Kita bekerja sama 3 tahun ini sangat menyenangkan. Hanya saja, sepertinya tidak bisa kerja sama lagi nanti. Ada apa? Direktur Lin, belakangan ini ada gadis muda di perusahaan baru beberapa hari langsung naik jadi wakil direktur. Hari pertama menjabat langsung pecat saya, bahkan bilang, mau merangkap jadi direktur keuangan sendiri. Masa dia? Dia di mana? Di ruang rapat besar. Katanya lagi rapat pimpinan. Paman Chen, ikut aku. Selama aku, Lin Wan, masih berdiri di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Direktur Lin. Mulai hari ini Shen Group hanya punya 1 wakil direktur, yaitu aku. Aku kasih waktu 5 menit untuk membereskan barang. Keluar dari Shen Group. Aku kasih kamu waktu 5 menit, berkemaslah keluar dari Shenxi. Kakak, pagi-pagi, sudah marah-marah begini. Su Xiaowei, kamu tidak punya hak untuk ikut campur di Shenxi, apalagi hak untuk memecat veteran Shenxi. Sekarang segera keluar dari sini. Direktur Lin memang tegas ya. Direktur Shen sudah menunjuk saya sebagai wakil presiden direktur perusahaan. Kalau si tua ini
Sudah tua, pikirannya tidak tajam lagi, sudah seharusnya memberi jalan pada yang muda. Tetap di Shensi juga cuma buang-buang sumber daya. Kamu, Saya jadi direktur keuangan di grup Shensi 3 tahun. Buku kasnya tidak ada masalah. Saya merasa sudah bekerja keras, bekerja dengan rajin dan teliti. Berdasarkan apa kamu mau memecat saya hanya dengan satu kalimat? Berdasarkan apa? Paman Chen bagaimana bisa seperti ini, Paman Chen? Karena saya. adalah wakil presiden direktur perusahaan cukup. Wakil direktur Su keterlaluan. Direktur Chen kan veteran perusahaan, bagaimana bisa kamu main tangan? Benar memecat veteran perusahaan, bahkan main pukul, ini namanya apa sih? Bagaimana bisa begini, keterlaluan sekali? Ini tidak masuk akal. Kalian semua dengarkan baik-baik. Saya tidak peduli berapa lama kalian sebelumnya bekerja di Shensi, atau berapa banyak jasa yang kalian punya. Sekarang, sayalah wakil presiden direktur Shensi. Kalau kalian masih mau bekerja di sini, dengarkan saja perintah saya dengan patuh. Kalau tidak, lalu bagaimana? kamu, Lin Wan, dasar perempuan bajingan, berani-beraninya kau pukul aku. Tadi aku memukulmu untuk membalas perbuatanmu pada Paman Chen. Pukulan itu karena kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan bertindak semaumu sendiri. Tamparan yang ini karena kau sok jagoan dan mengacaukan ketertiban perusahaan. Bagus, sudah pantas. Direktur Lin sudah kembali. Lihat saja dia masih bisa sombong apa lagi. Pantas. Mengira perusahaan ini tempat dia bisa berbuat semaunya? Lepaskan. Lin Wan, dasar perempuan bajingan. Tamparan ini untuk memberitahumu, waktu 5 menit sudah habis. Dia memang pantas. Lihatlah wajahnya itu. Pantas. Kak, aku mohon padamu. Aku salah, Kak. Aku mohon, jangan pukul aku lagi. Aku akan segera keluar dari Shensi sekarang. Kamu sedang apa? Xiaowei. Xiaowei. Wajahmu? Direktur Shen, jangan salahkan Kak Lin, ya. Ini semua salahku. Aku sendiri yang tidak mengerti diri. Aku akan pergi sekarang. Tenang saja, selama aku ada di sini, tidak ada seorang pun yang berhak mengusirmu. Lin Wan, kalau kau masih ingin hidup tenang sebagai nyonya pemilik Shensi, sekarang juga minta maaf pada Xiaowei. Su Xiaowei mengacaukan ketertiban perusahaan. Kalau mau memukul, ya kupukul. Dia tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Lin Wan, kau memukul dan menghina karyawan di perusahaan. Masih berkilah di hadapanku. Kau tidak layak jadi wakil direktur Shen Group. Shen Qinghe. Tanpa aku, Lin Wan, Shen Group sudah lama bangkrut. Layak atau tidaknya aku, bukan kau yang menentukan. Kau... Direktur Shen. Prestasi Shen Group yang ada hari ini semua berkat wakil direktur Lin. Tolong jangan sampai Tuan tertipu oleh orang yang punya niat jahat. Benar, kami mendukung wakil direktur Lin. Iya betul, kami mendukung wakil direktur Lin. Ya, kami mendukung wakil direktur Lin. Dukung dia, dukung wakil direktur Lin. Kami mendukung wakil direktur Lin. Berani-beraninya. Kalian semua berani melawanku. Shen Group adalah milikku, Shen Qinghe. Tidak perlu kalian ikut campur. Direktur Shen, jangan marah. Jangan bertengkar dengan semua orang karena aku. Ini kan cuma omong kosong. Semua ini salahku. Aku akan pergi sekarang. Yang harus pergi bukan kau. Direktur Lin. Wakil direktur Lin. Direktur Lin. Direktur Shen, jangan karena aku merusak hubungan kalian. Lin Wan, aku sama sekali tidak memukul keras. Jangan pura-pura di sini. Dan kalian juga.
Aku peringatkan kalian untuk terakhir kalinya. Shen Group adalah milikku, Shen Qinghe, bukan miliknya, Lin Wan. Kalau kalian tidak mau lagi bekerja di Shen Group, pergilah sendiri. Direktur Lin, Direktur Lin pingsan. cepat panggil ambulans. Bawa Direktur Lin ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Panggil ambulans. Direktur Shen, Panggil ambulans. aku sangat takut. Jangan takut, ada aku di sini. Dokter, Ya, dokter, anakku. tenang saja. Kamu dan bayi di kandunganmu semuanya baik-baik saja. Hanya sedikit terganggu kandungannya. Kedepannya, lebih berhati-hati saja. Itu, apa Shen Qinghe sudah tahu soal bayi ini? Tuan Shen sama sekali tidak datang. Baik. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Halo, Ayah. Aku sudah memutuskan. Dulu kamu nekat menikah dengannya meski ditentang. Bahkan untuk menjaga harga dirinya, menyembunyikan identitas, dan diam-diam mendukung Shen Group. Sekarang malah Shen Qinghe itu sama sekali tidak pantas mendapatkan semua ini. Aku sudah memesan tiket pulang ke kota sungai besok. Aku akan meninggalkan kota Bahari. Asalkan putri kesayangan kita bahagia, ayah ibu mengikuti keinginanmu. Terima kasih, Ayah. Sayang, maafkan ibu, maafkan keputusan egois ibu ini. Lin Wan, kau mau kemana? Lin Wan, mau kemana? Bukan urusanmu. Itu. Wan, kamu merasa bagaimana? Aku tahu, aku seharusnya tidak memukulmu. Tapi hari ini kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa kamu di hadapan semua eksekutif perusahaan mempermalukan Xiaowei seperti itu? Dia masih sangat muda. Kamu mau dia nanti bagaimana bisa bertahan di perusahaan ini? Keluar. Lin Wan, aku sengaja datang menjengukmu. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku bilang, keluar. Kamu tidak dengar? Pergi. Lin Wan, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Perusahaan Shen akan tetap berjalan tanpamu. Shen Qinghe. Aku sama sekali tidak menyangka pernikahan kita selama 3 tahun berakhir dengan kebohongan dan pengkhianatan. Direktur Shen, Anda lelah ya? Minum susu hangat baik untuk tubuh. Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, cuma baju saja. Maaf. Jangan tegang. Nona Lin. Lin Wan, bukannya kamu di rumah sakit? Pulang kok tidak bilang-bilang? Lin Wan, kamu mau apa? Xiaowei, kamu baik-baik saja? Kakak, belum puas kamu memukulku di kantor tadi? Sudah kukatakan, hubunganku dengan Pak Shen bersih. Aku tidak peduli hubungan kalian bersih atau tidak. Aku memukulmu karena kamu memakai gaun tidurku untuk menjijikan aku. Lin Wan, bisakah kamu jangan begitu jahat? Ini cuma piyama. Perlu sampai segitunya? Maafkan aku, Kak. Ini semua salahku. Pak Shen melihat aku tidak punya baju ganti. Jadi dia menyuruhku masuk ke lemari bajumu dan mengambil satu secara acak. Maaf, ini semua salahku.
Aku tidak sengaja mengambil bajumu. Aku lepaskan sekarang dan kembalikan padamu. Lin Wan, sebenarnya kamu mau apa? Nona Su, aku tidak memaksamu untuk melepasnya. Lin Wan, kamu... Barang yang sudah kotor. Tidak layak aku simpan. Lin Wan, apa maksudmu? Jelaskan padaku. Lin Wan, apa maksudmu? Jelaskan perkataanmu itu. Lin Wan, Pak Shen, maaf. Ini salahku. Membuat kamu bertengkar dengan Kak Lin. bukan salahmu. Dari dulu dia memang orang yang egois. Abaikan dia. Aku antar kamu ganti baju. Wan, seumur hidup kamu akan menjadi Nyonya Shenku. Kita akan saling menyayangi, menemani sampai tua. Shen Jinghe. Cukup sampai di sini? Mulai sekarang aku bukan lagi Nyonya Shenmu. Shen Jinghe, lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Nona, mobil sudah siap untuk Anda. Baik, Pak Shen, apa aku cantik pakai ini? Xiaowei cantik pakai apa saja. tunggu. Ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Nona, mana orangnya? Ini sudah jam berapa? Kenapa pada tidak datang kerja? Pak Shen, ini surat pengunduran diri para karyawan ini. Pak Shen, jangan marah. Orang-orang ini semuanya orang yang tidak setia. Pergi ya sudah. Kita sebentar lagi dapat suntikan dana 1 miliar. Masa takut sama mereka? Kamu benar. Sekumpulan orang bodoh yang buta. Mereka sama sekali tidak pantas ikut Shen Jinghe meraih kesuksesan. Nanti begitu suntikan dana 1 miliar dari keluarga Lin tiba, aku lihat apakah orang-orang tidak setia ini akan menyesal. Nanti sekalipun mereka bersujud memohon padaku, aku juga tidak akan melirik mereka. Para penumpang menuju kota sungai dari kota Bahari, perhatian. Penerbangan MU687. Akan mulai boarding 15 menit lagi. Silakan segera menuju ke pintu keberangkatan. Dokumennya sudah siap? Sudah siap, Nona. Kalau begitu, serahkan langsung ke tangan Shen Jinghe. Baik. Sudah jam 10.20. Kenapa orang dari keluarga Lin belum datang juga? Xiaowei, bukannya kamu bilang pasti aman? Cepat telepon dan tanya Direktur Lin sebenarnya apa yang terjadi di sana. Aku... Direktur Lin. Mungkin sedang sibuk. Pak Shen, orang dari keluarga Lin sudah datang. Selamat datang, selamat datang.
Atas nama Shen Group, saya menyambut suntikan dana dari keluarga Lin. Sekaligus semoga kerjasama kita berjalan lancar. Suntikan dana. Pak Shen, saya rasa Anda mungkin salah paham. Salah paham? Hari ini saya datang atas nama pengacara khusus Lin Group, mewakili putri keluarga Lin untuk menandatangani sebuah perjanjian dengan Anda. Putri keluarga Lin yang belum pernah terlihat itu? Dokumen ini sudah dilegalisasi. Silakan Anda lihat. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan di sini. Lin Wan. Dia adalah putri keluarga Lin. Dia ingin bercerai denganku. Tidak. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini mustahil. Lin Wan. Ini pasti palsu. Mana mungkin Lin Wan adalah putri keluarga Lin? Aku tahu, pasti dia. Sengaja cari orang buat acting, mau menakut-nakuti kita, lalu memaksamu untuk menyerah. Lin Wan dan aku sudah menikah selama 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau bercerai denganku? Bapak Shen percaya atau tidak, fakta ada di depan mata. Nona hanya menyuruh saya menyampaikan 2 hal. Pertama, segera tanda tangani perjanjian cerai. Kalau tidak, akan ditempuh jalur hukum. Kedua, grup Lin mulai dari sekarang mengakhiri semua kerja sama dengan grup Shen. Apa? Bapak Shen. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang menghasut di tengah-tengah, mana mungkin Wan Wan jadi nekat mau cerai dariku? Dia sebelumnya tidak pernah bersikap seperti ini padaku. Ini semua karena kamu. Karena kamu. Kamu tenang dulu. Bapak Shen, kalau Lin Wan memang benar-benar mau cerai denganmu, ngapain repot-repot seperti ini? Pasti ada masalah di sini. Kamu pikir-pikir, Lin Wan kan sangat mencintaimu. Mana mungkin dia begitu mudah melepaskanmu? Dia pasti tahu kamu tidak bisa hidup tanpanya. Makanya dia pakai ancaman cerai dan status sebagai putri keluarga Lin untuk memaksamu menyerah. Benar. Dia tidak bisa hidup tanpaku. Apalagi tanpa grup Shen. Dia cuma lagi ngambek saja. Benar. Xiaowei, bukannya kamu bilang investasi dari grup Lin sudah pasti aman? Orang yang mau tanda tangan di mana? Aku akan pergi sekarang. Anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Kok kamu kurus sekali? Apa kamu dapat perlakuan buruk di Kota Bahari? Tidak. Aku cuma kangen sama kalian. Yang penting sudah pulang. Pasti capek di perjalanan ya. Dingin di luar, cepat masuk ke rumah ibumu, sudah masak sup merpati kesukaanmu. Ada sup merpati juga? Ayo. Nona, sup ini Direbus selama 3 jam. Tuan dan Nyonya sudah mulai membicarakannya dari kemarin. Katanya kalau Nona pulang pasti harus dikasih makanan bergizi. Baiklah, kamu bisa pergi. Aku coba cicip. Rasanya masih sama. Shawan, kamu dan King He ada masalah apa ya? Kalau anak kita tidak mau bicara, kita jangan tanya-tanya lagi. Wan, besok aku suruh asisten Wang ajak kamu jalan-jalan ke grup perusahaan. Anggap saja untuk refreshing.
Boleh. Ayah, Aku tidak mau ke perusahaan dengan identitas asli. Nanti tidak bisa melihat kondisi perusahaan sebenarnya. Lebih baik Paman Wang menganggapku sebagai karyawan baru. Bagaimana menurutmu? Boleh. baiklah. Yang penting kamu senang ayah dan ibu akan ikut caramu. Terima kasih si ibu. Terima kasih ayah. Pulang ke rumah memang enak. Bersama kalian berdua memang enak. Baik. Halo? Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Lin Wan, sebenarnya kamu mau apa? Pak Shen, jangan marah sama Kak Lin Wan. Dia mungkin tahu grup Lin akan menyuntikkan dana ke kita. Jadi, baru mengaku sebagai putri grup Lin. Mungkin untuk menarik perhatianmu. Ada kabar dari grup Lin? Belum ada balasan sementara ini. Karyawan inti Shen sudah habis pergi semua. Kita tidak bisa menunda lagi. Segera pesan tiket pesawat. Kita langsung ke grup Lin. Halo, ada janji temu? Saya Shen Qinghe dari grup Shen. Saya datang untuk menemui Presiden Direktur Lin membahas masalah investasi. Sebelumnya saya sudah menghubungi pimpinan grup Lin. Cepat biarkan kami masuk, jangan sampai urusan penting tertunda. Maaf, tidak ada pemberitahuan janji temu yang spesifik. Saya tidak bisa mengizinkan kalian masuk. Sikap apa ini? Kalau sampai tertunda kerja sama miliaran antara grup Shen dan grup Lin, kau berani tanggung jawab? Maaf, Anda tidak bisa masuk. Minggir. Pak Shen, itu kan Lin Wan. Kenapa dia ada di sini? Lin Wan, kenapa kau ada di grup Lin? Di mana aku berada itu bukan urusanmu. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah tahu soal rencana investasi ini sejak lama. Apa kau yang mengatur di belakang layar? Ingin menggagalkan investasi ini? Dan lagi, bagaimana dengan perjanjian cerai itu? Jelaskan padaku. Paman Wang, nanti saya temui Bapak di kantor. Kakak Lin Wan. Meskipun hubungan kakak dan Pak Shen sudah retak, tidak seharusnya sebagai wanita yang sudah bersuami. Mendekati pimpinan grup Lin kan? Ini kan pengkhianatan yang terang-terangan. Su Xiaowei, tamparan ini untukmu karena memfitnah. Shen Qinghe, segera bawa orangmu pergi. Segera bawa orang-orangmu pergi. Lin Wan, kamu gila ya? Sembarangan memukul orang. Kamu masih punya tata krama tidak sih? Aku kasih tahu, kalau hari ini kamu tidak memberi penjelasan, aku akan langsung cari CEO Lin Group. Laporkan kalian berdua pasangan brengsek ini. Shen Qinghe, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu bukan cuma mata buta, hati juga buta. Kamu. Lin Wan, jangan-jangan kamu pikir Lin di Lin Group itu Linmu, Lin Wan ya? Kakak Lin Wan, aku sudah resmi menghubungi pimpinan Lin Group. Dia akan segera tiba. Sikapmu yang seperti ini, simpan saja untuk bicara dengannya nanti. Manajer Zhang, kamu datang tepat waktu. Cepat beri kami penilaian yang adil. Wanita ini berani memukul orang di lobi Lin Group. Mau mengusir kami semua keluar lagi. Kalau sampai menghambat kerja sama Shen Group dan Lin Group, siapa yang bertanggung jawab? Nyonya, Lin Group punya aturannya sendiri.
kamu buat keributan di sini, apa menganggap Departemen Keamanan Lin Group cuma makan gaji buta? Kamu... Zhang Lei, manajer departemen proyek. Kamu dipecat. Apa? Lin Wan. Kamu berpura-pura jadi putri Lin Group sampai ketagihan ya? Satpam. Usir wanita gila ini keluar untukku. Siapa yang berani? Kamu. Baik, berani berulah di Lin Group. Hari ini akan kuberi pelajaran yang berharga. Ribut apa lagi? Apa yang terjadi di sini? Pak Wang, Anda datang tepat pada waktunya. Saya baru saja ingin menelepon Anda. Wanita gila ini tidak hanya berani memukul orang di sini, tapi juga dia bahkan mau memecat saya. Sungguh keterlaluan. Nona Su dan Pak Shen datang untuk membahas kerjasama patungan. Hampir saja digagalkan olehnya. Pak Wang, wanita ini, dia sengaja datang untuk mengacau. Tidak hanya mendekati pimpinan grup Lin, dia juga ingin mengacaukan kerja sama kita. Untungnya saya dan Pak Shen datang tepat waktu. Cukup. Maaf. Nona besar, ini kesalahan saya. Mengganggu Anda. Anda memanggilnya apa? Nona besar? Ini tidak mungkin. Paman Wang, sisanya serahkan padamu. Baik. Paman Wang, orang yang kamu telepon tadi adalah dia. Zhang Lei, sebagai manajer departemen proyek, kamu berani mengambil keputusan mengenai masalah investasi tanpa izin? Menghina penerus grup, langsung dipecat. Tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Tidak. Pak Wang. Nona besar, saya buta mata. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tolong ya, beri saya satu kesempatan lagi. Nona besar. Nona besar. Su Xiaowei mengaku punya hubungan dengan grup Lin. Sengaja menghasut dan menimbulkan masalah. Grup Lin akan tetap berhak untuk menuntutmu atas pencemaran nama baik. Pak Shen. Shen Jinghe, grup Lin akan menghentikan semua kerjasama dengan grup Shen. Dan akan menarik kembali semua dukungan sumber daya tersembunyi untuk grup Shen. Satpam, bawa keluar mereka berdua. Jangan biarkan mereka mendekati grup Lin selangkah pun. Ayo pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Lin Wan, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Pak Wang, saya salah. Nona besar, mobil sudah siap. Lepaskan. Cepat pergi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan. Lin Wan. Lin Wan. Lin Wan. Lin Wan. Lin Wan. Nona besar. Nona besar. Nona besar. Pak Shen. Lin Wan. Lin Wan, kamu berhenti, jelaskan dulu. Lin Wan, berdasarkan apa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kita sudah menikah 3 tahun. Kamu tidak boleh kejam seperti ini, Lin Wan. Paman Wang, bawakan surat perceraian itu ke Tuan Shen. Awasi dia sampai tanda tangan. Baik. Lin Wan. Lin Wan. Tidak. Pak Shen. Xiaowan, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari ayahmu, Shen Jinghe membawa seorang perempuan menghadang dan mengganggumu di jalan.
kamu tidak apa-apa. Ibu, tidak apa-apa. Duduk dulu. Paman Wang sudah membantuku menyelesaikan semua urusan ini. Tenang saja. Syukurlah. Kamu kenapa? Makan sesuatu yang tidak bersih, aku akan telepon dokter. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Aku hanya hamil. Hamil? Kamu... Ini... Apakah ini anak Shen Qinghe? Ya. Tapi, bukankah kamu akan bercerai dengannya? Sekarang malah hamil. Kedepannya mau bagaimana? Tidak mau bagaimana? Aku sudah menyuruh Paman Wang mengawasi Shen Qinghe untuk menandatangani surat perceraian. Sedangkan anak ini, dia adalah milikku. Aku akan mengusir ayahnya dan menyimpan anaknya. Bagus. Permata keluarga kita Lin sama sekali tidak boleh dijahati orang. Sudah. Kamu tenang saja. Ayah dan ibu pasti akan merawat kamu dan anak dengan baik. Shen Qinghe, kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Kamu juga tidak pantas menjadi ayah anak ini. Pak Shen, buruk. Ada orang dari mitra kerja datang menagih pembayaran. Katanya kalau hari ini tidak dibayar, mereka tidak akan pergi. Apa? Bapak Wang, Bapak Li, kenapa repot-repot datang ke sini berdua? Kalau saya tidak datang, bisa ketemu kamu? Kamu ini... Bapak Shen, uang pembayaran kami, kamu tunda terus-terusan. Maksud kamu apa sebenarnya? Dia siapa? Wakil Direktur Lin mana? Bapak Wang, Bapak Li. Halo, saya Su Xiaowei. Wakil Direktur baru Shen Group. Semua proyek kami sebelumnya selalu ditangani oleh Wakil Direktur Lin. Bapak Shen, sekarang kamu cari orang baru untuk mengusir kami? Ah, mana mungkin. Lin Wan sudah keluar dari Shen Group. Tapi tenang saja, kemampuan Wakil Direktur Su ini pasti di atas Lin Wan. Kerjasama kita ke depannya juga akan sepenuhnya ditangani olehnya. Berhenti. Hari ini kami kalau tidak bisa bawa pulang uang pembayaran, ngomong apa lagi soal kerjasama ke depan? Mohon tenang semuanya. Uang pembayaran kalian pasti akan kami bayar. Lagi pula, dulu saat Lin Wan masih di sini, bukankah juga ada kasus pembayaran telat? Wakil Direktur Lin saat pembayaran telat tidak pernah menghindar dan hilang kontak. Dan dia selalu datang meminta maaf lebih dulu. Lalu juga aktif memberi kami diskon. Kami tidak banyak bicara, tapi kalian... Saya lihat hari ini, kalian tetap tidak akan bayar. Bisa tanda tangani perjanjian ini, setiap hari keterlambatan, bayar tambahan denda 10%. Apa? 10%? Lihat seluruh industri, tidak ada aturan seperti ini. Bapak Wang, kalau perjanjian ini ditandatangani, kita ke depannya mungkin tidak bisa kerja sama lagi. Dulu, karena kami percaya pada Wakil Direktur Lin, baru terus kerja sama dengan Shen Group. Sekarang dia pergi, Shen Group jadi kacau balau. Karyawan pun sudah banyak yang keluar, kami juga tidak ingin lagi berurusan dengan Shen Group. Kalau Wakil Direktur Su yang hebat sudah berkata begitu, maka perjanjian ini tidak perlu ditandatangani. Langsung jalani proses hukum saja. Bapak Wang. Bapak Shen, jangan hiraukan mereka. Shen Group juga tidak butuh mitra kerjasama seperti mereka yang semena-mena dan makin menjadi-jadi. Minggir, kamu tahu tidak? Mereka berdua adalah mitra terbesar Shen Group. Minggir. Lin Wan, semua gara-gara kamu, wanita jalang yang tak tahu malu ini. Xiaowan, ayo minum sarang burung walet ini. Sekarang kamu sedang hamil. Jangan terus-terusan mikirin kerja. Harus banyak istirahat. Bu, aku nggak segampangan itu kok. Aku cuman hamil. Bukan kena penyakit mematikan. Wah, jangan ngomong gitu. Jangan sembarangan bicara. Iya, salah omong. Cepat diminum.
Minum selagi masih hangat. Pak. Pak, aku ingat. Keluarga Lin akan mengadakan kamar dagang investasi malaikat dalam beberapa hari ini ya. Betul, asisten manajer Wang baru saja menelepon untuk konfirmasi detailnya denganku. Tahun ini aku mau ikut. Oh, Itu bagus dong. Dulu kami selalu ingin kamu ikut, tapi kamu selalu bilang harus urus pekerjaan di Shen Group. Aku dan ayahmu sudah lama ingin mengumumkan statusmu sebagai penerus keluarga Lin di pesta itu. Tidak, kali ini aku mau ikut dengan identitas lain. identitas lain? Staf inti Shen Group sebelumnya selalu aku yang bimbing. Dan aku juga selalu ingin mendirikan merek perhiasanku sendiri. Dengan begitu, kreativitasku bisa bebas berkembang. Mereka juga punya tempat yang baik. Ini proposal perencanaanku. Tolong Bapak lihat. Baiklah. Kemampuan putriku sudah pasti tidak diragukan lagi. Kamu ingin aku dan ibumu mendukungmu seperti apa? Tidak perlu. Kali ini aku mau ikut sebagai pendiri Moonlight untuk menghadiri kamar dagang itu. Bersaing secara adil dan mendapatkan investasi. Kalau begitu, kondisi tubuhmu? Bu, tidak apa-apa. Sebelumnya, aku selalu memusatkan perhatian pada orang yang tidak layak. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk kita. Baik, asalkan putriku bahagia, kami akan mendukungmu tanpa syarat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Maaf, pengguna yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Manajer Shen. Ada beberapa mitra lagi yang mengumumkan penghentian kerja sama dengan kita. Arus kas perusahaan. Masih bisa bertahan berapa lama? Aku kurang tahu pasti. Manajer Shen, akun perusahaan sudah tidak ada uangnya. Sekarang, semua mitra kerjasama sudah mengirimkan surat kuasa hukum. Menagih pembayaran. Manajer Shen, jangan marah. Itu karena mereka tidak punya visi. Paling-paling kita cari investor baru. Lalu kita bangkit kembali. Investor lain? Kamu bicara semudah itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Pak Shen, aku cuma ingin menghiburmu. Dulu waktu kamu memulai bisnis, kan juga mulai dari nol, melewati banyak rintangan. Masalah kecil seperti sekarang ini, kok bisa membuatmu menyerah? Dulu aku bisa mulai dari nol. Itu karena di sampingku ada Lin Wan. Pulang selarut ini. Urusan rumah tangga, sama sekali tidak kamu urus. Apa aku menikahimu cuma untuk pajangan? Hari ini sedang kejar proyek. Mitra kerjasama mendesak. Jangan bilang seolah-olah Shen Group hanya kamu yang bekerja. Baozi, minum. Ayo. Aku temani satu gelas. Kamu ada apa? Ching He. Pak Wang tiba-tiba janji untuk bahas kerjasama besok pagi. Aku sibuk di sini. Habiskan dulu, jangan coba kabur. Bisakah kamu pergi ke sana? Aku sibuk, tidak ada waktu. Urusan kecil seperti ini, urus sendiri. Jangan semua hal harus aku yang urus. Dulu saat Lin Wan ada, perusahaan sesulit apapun, dia selalu bisa membereskan kekacauan perusahaan dengan rapi. Kamu, apa yang pernah kamu lakukan? Aku memberikan posisi wakil presiden direktur kepadamu. Tapi hasilnya? Investasi dari grup Lin batal. Mitra terbesar kita kau buat tersinggung. Semua urusan perusahaan, kau sama sekali tidak tahu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Pak Shen, kan kamu yang secara sukarela memberikan posisi wakil presiden direktur padaku. Apa kamu? Menyesal meninggalkan Lin Wan?
Halo, Tuan Shen, ini dari Rumah Sakit Utama Kota Bahari, bagian kebidanan. Menelepon untuk mengingatkan Ibu Lin Wan agar datang tepat waktu untuk pemeriksaan kehamilan. Tapi kami tidak bisa menghubunginya. Ibu Lin, jadi kami menghubungi pasangannya. kebidanan. Pemeriksaan kehamilan. Lin Wan hamil. Halo? Sekarang juga pesankan untukku tiket ke kota sungai. Pak Shen, mau ke kota sungai buat apa? Mencari Lin Wan. Nona, Tuan Shen sudah menunggu di gerbang utama. Katanya ada urusan mendesak ingin bertemu Nona. Sudah seharian menunggu. Tidak mau bertemu? Suruh dia pergi. Baik. Tunggu. Kalau dia masih datang mengganggu lagi, langsung serahkan ke Satpam. Mengerti. Lin Wan, keluarlah. Aku tahu kau hamil. Keluarlah kau. Mari kita bicara baik-baik. Aku ayah anaknya. Aku mau bertemu anakku. Lin Wan, kau... Usir dia. Tuan Shen, silakan pergi. Tuan Putri tidak mau bertemu. Hei, jangan mendekat. Aku ayah dari anak Tuan Putri kalian. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tuan Shen, dulu karena Tuan Putri mau menerima Anda baru bisa ikut menikmati keuntungan. Menjadi bos perusahaan Shen. Sekarang Tuan Putri sudah tidak mau lagi. Anda ini, bagi keluarga Lin, tidak pantas mengikat tali sepatunya. Berani-beraninya mengaku sebagai ayah anaknya. Kalau paham situasi, cepat pergi. Jangan di sini memalukan diri. Membuat Tuan Putri tidak senang. Tidak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Aku ayah anaknya. Dia tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Buang dia. Lepaskan aku, lepaskan. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku ayah anaknya, kau tidak boleh. Aku ayahnya, lepaskan aku, cepat minggir. Lin Wan. Lin Wan, kamu turun dulu, Lin Wan. Pak, berhenti dulu. Pak, ikuti mobil di depan itu. Jangan sampai kehilangan jejak. Cepetan. Lin Wan. Gu Yanzi. Lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Aku juga terkejut. Baru lihat nama, kukira cuma kebetulan nama sama. Ternyata benar-benar kamu. Bagaimana kondisi bayi saya? Hasil pemeriksaannya bagus. Janinnya normal. Detak jantung janin juga stabil. Kamu harus banyak istirahat, hindari kelelahan. Pola makan seimbang saja sudah cukup. Terima kasih, sudah merepotkan. Jaga baik-baik dirimu dan bayimu. Kalau ada masalah apapun, bisa cari aku kapan saja. Lin Wan, kita perlu bicara. Mari kita bicara. Halo, saya Gu Yanzi. Saya teman Lin Wan, sekaligus dokter kandungannya. Teman lama. Kurasa dia selingkuhanmu. Lin Wan, jujurlah padaku. Apakah karena dia sampai kamu nekat ingin bercerai denganku? Kalian berdua diam-diam sudah lama menjalin hubungan, benar kan? Shen Qinghe, kau tidak berhak menuduhku. Awalnya aku kira kabar kehamilanmu hanya karena kamu sedang kesal. Aku datang berkilo-kilometer ke kota sungai untuk meminta maafmu. Bahkan demi anak kita, aku bisa memaafkan segalanya. Tapi kamu, diam-diam berselingkuh dan mengkhianatiku. Kamu ini wanita jalang. Diam kau. Kau sendiri yang kotor, lalu mengira seluruh dunia sama buruknya sepertimu. Sekarang, pergi sekarang juga.
Kau pikir kau ini siapa? Mengandalkan status putri keluarga Lin, kau berbuat semaumu. Hamil anakku untuk berselingkuh. Kau ini wanita tak tahu malu. Jaga mulutmu agar tetap sopan. Berani-beraninya kau memukulku. Jika kau berani lagi menghina Lin Wan dengan kata-kata tak pantas, aku tak segan memberimu pelajaran. Suruh para pengawal masuk. Nona besar. Bawa dia keluar. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Dan kau, Gu. Kau menggoda wanita yang sudah bersuami. Aku akan membuat rumah sakit memecatmu. Aku akan melaporkanmu. Tunggu saja. Tunggu saja kau. Memecatku, Tuan Shen. Sepertinya kau akan kecewa. Rumah sakit ini sebenarnya adalah milik keluarga Gu. Coba saja apakah kau yang bisa mengusirku, atau aku yang bisa membuatmu tidak bisa tinggal di kota sungai sama sekali. Apa katamu? Shen Qinghe. Bahkan jika aku tidak hamil, bahkan jika aku tidak punya siapa-siapa sekarang, pernikahan ini tetap harus kuceraikan. Kau menginjak-injak perasaanku. Kau menyia-nyiakan pengorbananku. Kau sudah lama tidak layak berdiri di sampingku. Adapun anak ini, dia hanya milikku. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lupakan saja keinginanmu itu. Kau jelas-jelas sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Bawa dia keluar. Tidak. Kau tidak akan begitu kejam. Kenapa kau begitu kejam? Pergi, tidak mungkin. Kau menginjak-injak perasaanku. Kau menyia-nyiakan pengorbananku. Kau sudah lama tidak layak berdiri di sampingku. Adapun anak ini, dia hanya milikku. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Wan. Jangan tinggalkan aku, Wan. Jangan pergi, Wan. Jangan pergi, Wan. Tidak. Tidak. Ada apa? Pak Shen, saya sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Shen Group. Saya sudah hubungi banyak kenalan. Akhirnya berhasil dapat undangan dari Kamar Dagang Investasi Malaikat. Cepat kembali, kita berusaha dapatkan investasi bersama. Kamu mengecewakan pengorbananku. Kamu sudah lama tidak pantas berdiri di sampingku. Wan. Kalau aku bisa bangkitkan Shen Group lagi, dan kamu lihat perubahanku, apakah kamu akan kembali padaku? Kirimkan alamatnya, aku segera kembali. Sebelumnya sudah lihat proposalnya. Menurutku masih ada kemungkinan. Pak Shen, ini adalah proposal yang kukerjakan 3 hari 3 malam. Pasti bisa memukau para investor. Sudah susah payah. Pak Shen, asal bisa membantumu, aku rela melakukan apa saja. Dulu aku yang salah, tidak banyak membantumu. Kedepannya, aku pasti akan selalu menemanimu dan membangkitkan Shen Group bersamamu. Mohon tunggu sebentar, kalian berdua. Untuk investasi kali ini, menggunakan sistem voting tanpa nama. Kemudian hasilnya Akan ditampilkan di layar besar. Silakan duduk dan tunggu. Kalian berdua.
Akhirnya, siapa yang menang ya? Ih, ini siapa ya? Lihat, masih naik terus. Hasilnya seharusnya sudah keluar ya. Pak Shen selamat. Lihat jumlah suaranya. Shen Group kali ini sudah pasti. Tak disangka Shen Group kali ini persiapannya begitu matang. Rupanya sudah siap siaga. Pak Shen, sudah kubilang bisa kan? Shen Group pasti bisa dapat investasi. Halo, Bu Direktur, Anda sudah sampai mana? ada masalah. Jumlah suara untuk proposal grup Shen sekarang seimbang dengan merek Moonlight Anda. Seimbang, hanya tinggal beberapa menit terakhir. Pemungutan suara akan segera ditutup. Tenang, Su Xiaowei nggak punya kemampuan yang sebenarnya. Kemampuan inti Shen Qinghe tetap mengandalkan fondasi yang kubangun untuknya dulu. Mereka nggak bisa buat proposal yang benar-benar bernilai. Merek apa ini sih? Santai, jangan tegang. Di dunia bisnis, nggak cuma soal proposal. Koneksi dan fondasi itu yang kunci. Keluarga Shen kami sudah berdiri di kota Bahari bertahun-tahun. Mitra usaha tersebar di mana-mana. Bahkan kalau suaranya sama, para investor pasti lebih condong ke Shen. Ya, Pak Shen benar. Proposal kita sempurna banget. Pasti dapat investasinya. Ini ninja mana ya apaan sih? Ada apa ini? Para tamu undangan, setelah pemungutan suara rahasia, grup Shen dan merek Moonlight memperoleh jumlah suara yang sama, berada di posisi pertama. Suaranya sama. Pak Shen, nggak apa-apa. Suara sama juga nggak apa-apa. Kita pasti menang. Kami memutuskan untuk membuka kedua proposal ini, untuk dipertimbangkan oleh para investor, sebelum mengambil keputusan akhir. Beneran nih. Persis banget. Ini, kok kelihatannya mirip banget sih? Ini lebih dari sekadar mirip. Kalau bukan karena nama yang beda, ini jelas proposal yang sama. Ini nggak mungkin. Para tamu undangan, terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam acara Kamar Dagang Investasi Malaikat. Situasi seri pernah terjadi di acara sebelumnya. Tapi kemiripan dua proposal ini persis sama. Sangat tinggi. Benar-benar pertama kalinya. Ada yang berani berbuat curang di forum investasi, tidak takut menghancurkan masa depan perusahaannya. Plagiat itu hal yang sangat keterlaluan. Kalau sampai lolos, bagi kami, bukannya itu sangat tidak adil? Itulah alasan kami memutuskan untuk mempublikasikan kedua proposal ini. Kamar dagang ini selalu menolak keras plagiat dan tindakan tidak pantas lainnya. Setelah fakta plagiat terbukti, kami akan mencabut secara permanen hak undangan kamar dagang, serta melaporkannya ke seluruh lembaga mitra di industri. Ini bagaimana sih? Kenapa proposal Moonlight ini hampir persis sama dengan milik kami? Aku tidak tahu proposal ini. Ku kerjakan sendiri selama 3 hari 3 malam. Pak Shen, aku tahu. Pasti ada mata-mata di Shen Group yang membocorkan proposalku ke Moonlight ini. Di mana penanggung jawab Moonlight bisa muncul? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab karena diduga plagiat. Silakan maju ke depan dan berdebat langsung dengan Shen Group. Sepertinya dia takut, tidak berani muncul. Panitia, karena penanggung jawab Moonlight ini tidak mau muncul untuk membuktikan diri, lebih baik batalkan saja hak kompetisinya. Kami, Shen Group, juga akan menempuh jalur hukum untuk menuntut tanggung jawab plagiatnya. Baiklah. Saya umumkan. Tunggu dulu.
Wan, kenapa kamu di sini? Wan, kok kamu di sini? Ini merek independen saya. Rancangannya saya yang buat. Yang ada di tanganmu itu yang saya tolak dulu di Shenxi. Kok masih dianggap seperti harta karun? Dibawa keluar untuk mempermalukan diri? Ini tidak mungkin. Kamu memfitnah saya. Rancangan proyek ini saya yang desain selama 3 hari 3 malam. Ini hasil jerih payah saya. Dan saya rasa yang saya punya ini tidak kalah dari punyamu. Mata investor itu tajam. Soal mana yang lebih baik? Saya yakin tadi sudah bisa dibedakan. Benar, rancangan Nona Lin Wan dalam hal detail lebih baik daripada rancangan Shenxi. Setelah dipertimbangkan secara menyeluruh, saya akan pertimbangkan berinvestasi pada Nona Lin Wan. Saya juga. Kalian tidak boleh seperti ini. Waktu rancangan saya ini jelas lebih awal dari dia. Dia yang menjiplak saya. Direktur Shen. Iya, kan? Kamu biasanya di perusahaan. Sangat memperhatikan saya, membuat Lin Wan tidak senang. Makanya dia selalu menekan saya. Bahkan menjiplak rancangan proyek saya. Mengambilnya untuk dirinya sendiri. Ini jelas-jelas menarget saya. Lin Wan. Sebagai orang, jangan seperti ini. Akan dapat balasan. Kapan balasan saya datang? Saya biasanya tidak tahu. Tapi balasanmu sudah datang. Lin Wan, kok masih berani mukul orang? Puncak mencintai seseorang adalah merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. 2 orang ini, satu playboy, satu wanita jalang, merebut grup Shen yang susah payah kubangun. Sekarang malah pakai naskah rancanganku untuk menuduhku menjiplak. Iya sih. Masa sih segitunya? Lin Wan, kamu bilang aku menuduhmu. Harusnya ada buktinya dong. Gimana kamu mau buktiin kalau desain ini adalah karyamu sebelumnya? Kamu ini memang baru kapok kalau sudah lihat peti mati. Mau bukti ya? Baik. Ini fotoku waktu di grup Shen dulu. Siang malam menggambar desain dan menyusun proposal perencanaan. Dan lagi, foto ini diambil sendiri oleh Shen Qinghe. Benar. Gambar rancangan di foto ini persis dengan proposal grup Shen yang dibawa Su Xiaowei hari ini. Lihat. Cuma beberapa foto. Ini semua bisa dibuat dengan editing digital. Tidak bisa dijadikan bukti. Betul. Xiaowei benar. Foto-foto ini memang bisa disintesis. Tidak bisa dijadikan bukti. Lagi pula, aku juga tidak ingat pernah memotretmu untuk foto-foto ini. Aku punya kebiasaan saat mendesain. Aku akan menandai tanggal di gambarku. Semuanya bisa lihat. Tanggalnya 27 Mei. Saat itu, Su Xiaowei masih bekerja sebagai ahli gizi. Belum masuk ke grup Shen. Berani sekali kau mengambil desain Nona Lin untuk menipu kami. Anjing plagiat di dunia desain harus di blacklist. Bum. Aku tidak. Boom. Ini semua salah paham. Shen Qinghe, di luar sana banyak yang bilang, demi seorang asisten kecil, kau usir Nona Lin dari perusahaan Lin. Hari ini mendengar langsung dari Nona Lin, ternyata benar. Saya mewakili semua sekutu kamar dagang mengumumkan, grup Shen diduga melakukan plagiat, pencurian karya, tidak berintegritas. Semua anggota kamar dagang dilarang selamanya bekerja sama dengan mereka. Dilarang selamanya bekerja sama dengan mereka. Benar, setuju. Setuju. Tidak setuju. Setuju. Tidak bisa begini. Kalau kalian begini, perusahaan Shen akan bangkrut. Aku punya utang pinjaman bank yang sangat besar. Masih menunggu investasi kalian untuk menyelamatkan nyawa. Tidak boleh begini. Tidak akan ada seorang pun yang memberi investasi ke perusahaan Shen. Kalian pergi saja. Lin Wan, ini draft sampah. Barang yang kau buang, kenapa aku tidak boleh pakai? Ini semua salahmu. Sebuah kesempatan investasi yang bagus, kau hancurkan. Perusahaan Shen hampir bangkrut. Ini semua salahmu. Semua karena kau. Penjaga!
Semuanya karena kau. Kalau mau berantem pulang sana. Jangan mati di sini. Mengotori tempatku. Wan, Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Perusahaan Shen tidak bisa tanpamu. Kembalilah ya, kita lanjutkan seperti dulu lagi ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja seperti dulu? Asalkan kamu bisa memasukkan semua minuman ini. Kembali ke dalam gelas ini. Aku akan berbaikan denganmu seperti semula. Ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti semula. Tidak akan ada siapapun yang mau menyuntikkan dana ke Shen Group. Shen Group sudah tamat. Wan. Pergi. Lin Wan, kamu tidak boleh seperti ini. Shen Group adalah hasil jerih payahmu. Kamu tidak boleh menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Melihatnya saja bikin kesal. Pergi sana, penjiplak bajingan. Betul, kemampuannya payah, sudah biasa. Pergi sana, akhlaknya buruk, benar-benar sudah tidak tertolong. Cepat pergi, jangan mengganggu pemandangan di sini. Usir mereka keluar. Usir keluar. Asosiasi dagang tidak menyambut orang seperti ini. Penipu. Pergi sana, penipu. Shen Group tanpa Lin Wan, pergi sana. Bukan apa-apa lagi. Bukan apa-apa lagi. Penipu. Pergi sana. Penipu. Penjiplak bajingan, pergi sana. Penipu besar. Penipu besar. Pergi sana. Ayo masuk. Ayah, Ibu, kalian datang ke kenapa? Ibu kangen sama kamu. Kami cuma mau lihat-lihat. Rumah kita punya 16 kamar, masih kurang sampai harus tinggal di sini. Kamu kan lagi hamil. Khawatir kamu makan dan tidur tidak nyaman. Pulang saja tinggal di rumah. Di rumah ada pembantu dan koki. Ibu, lihatlah, aku ada di sini. Baik-baik saja. Lagi pula sendirian juga lebih tenang. Orang yang hamil itu harus banyak istirahat. Lihat kamu ini masih bekerja. Wan. Ayah memang sangat mendukung kamu berwirausaha. Tapi lihat kamu bekerja keras begini, ayah juga merasa kasihan. Keluarga kita punya aset tak terhitung, bisa menghidupi anak perempuan dan cucuku. Kamu tidak perlu mati-matian seperti ini. Ayah, Ibu, aku tidak bisa bergantung pada kalian seumur hidup. Dan sekarang aku sudah punya rencana. Aku akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan cara ini aku bisa memberikan kehidupan terbaik untuk bayiku. Dan aku percaya, hanya diriku sendiri yang menjadi sandaran terbesarku. Iya. Wan, Ibu ingin tanya satu hal. Apa kamu tidak ingin mencari pacar lagi? Ada yang merawatmu, aku dan ayahmu juga akan lega. Ibu mikirin apa sih? Sekarang aku cuma ingin fokus kerja. Siapa? Sudah larut begini, siapa lagi yang datang? Aku lihat dulu. Guyanzi? Kamu datang kenapa? Hari ini aku kebetulan libur. Rumah sakit kami baru dapat. Ganteng banget. Suplemen untuk ibu hamil. Belum pernah lihat. Kebetulan lewat, ku bawakan sedikit. Aku boleh masuk? Wan, siapa itu? Bukan siapa-siapa. Hah? Enggak siapa-siapa. Aduh, Wan, ada teman yang datang. Masa iya dibiarin berdiri di luar? Ayo masuk. Masuk, duduk. Lin Wan, ini suplemen penambah darah. Sekarang kamu lagi hamil muda. Mudah kena anemia. Sama ini DHA. Bagus buat perkembangan otak bayi. Terus ini baju anti radiasi. Walaupun ini cuma buang-buang uang. Tapi aku rasa kalau dipakai, hati lebih tenang, pasti ada manfaatnya. Rumah sakit kamu masih jual baju anti radiasi buat ibu hamil?
Nak, namamu siapa? Umur berapa? Udah punya pacar belum? Kerja apa? Nama saya Guyanzi, umur 29 tahun. Saya seorang dokter, saya belum punya pacar. Guyanzi. Aku ingat kamu anak keluarga Gu itu. Lama banget nggak ketemu, udah gede banget. Kamu kerja jadi dokter ya? Wah, bagus banget. Nanti kalau keluarga kita atau saudara-saudara ada yang sakit-sakitan, nggak usah ke rumah sakit lagi. Iya kan? Bu, ngomong apa sih? Kata ibu benar, kita kan satu keluarga. Iya, betul. Om, tante, atau saudara, nanti kalau ada yang sakit bisa cari saya. Bagus banget. Aduh, aku hampir lupa. Malam ini anjing kita mau melahirkan. Ayo pulang. Pulang lihat-lihat. Anjing kita jantan. Iya, betul. Aku lupa. Bunga kita belum disiram. Bu. Kami duluan ya, Bu. Kalian main pelan-pelan ya. Kami pergi dulu. Bukannya di rumah ada kepala rumah tangga? Bukannya ada asisten rumah tangga di rumah? Yanji, aku. Kamu belum makan kan? Aku yang masak. Sekarang kamu sedang hamil. Harus banyak istirahat. Istirahatlah di sini. Kenapa baru pulang sekarang? Bisumi izin cuti. Kamu tidak tahu harus pulang lebih awal untuk masak? Aku belum makan malam. Mie kuah. Sudah bertahun-tahun aku tidak memakannya. Ayah, waktu kecil kamu datang ke rumah kami, paling suka makan mie kuah buatan ibuku. Coba rasakan. Masih sama rasanya? Enak sekali. Aku tahu kamu pasti suka. Sengaja belajar dari ibuku. Sudah belajar 17 tahun. Wan. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak kecil. Sudah 17 tahun aku menyukaimu. Kemudian aku dengar kamu menikah. Aku terpaksa menyimpan perasaanku di dalam hati. Sekarang kamu sudah single lagi. Bolehkah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku merawatmu dan bayimu seumur hidup. Hati Linwan benar-benar kejam ya. Bagaimana bisa ada wanita sejahat dia di dunia ini? Bisumi. Krim penghilang bekas luka yang kupesan dari Eropa sudah sampai. Dax belum bayar. Pakai apa aku pesan krimnya? Ya sudah, kamu yang bayar dulu saja. Sekarang Shen Group sedang kesulitan. Kamu tidak tahu? Kalau memang sulit, Kalau gitu, kamu harus lebih hemat. Gaji saja sudah telat 2 bulan. Masa kamu masih berharap aku seorang pekerja? Yang bayarin? Kamu ini cuman pelayan. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Dulu, waktu Nonalin masih di sini, gaji selalu dibayar lebih awal. Saat hari raya, selalu ada tunjangan dan bonus. Kamu malah Gaji tidak dibayar. Uang buat beli krim penghilang bekas luka malah harus kubayar dulu. Kamu, bahkan sehelai rambut Nonalin pun. Tidak bisa kau samai. Kamu ini siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Dengar ya. Segera bayar gajiku. Kalau tidak, Aku akan melaporkanmu. Kamu... Hidup ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Seorang pelayan saja berani menggangguku. Shen Qinghe, kamu buta ya? Tidak lihat seorang pelayan berani menggangguku? Bahkan seorang pelayan berani menggangguku. Shen Qinghe, kau buta ya? Kau tidak lihat seorang pelayan berani-beraninya menggangguku? Shen Qinghe, kau mati ya?
Tidak lihat seorang pelayan berani-beraninya menggangguku? Ini semua salahmu sendiri. Kalau bukan karena hasutanmu, bagaimana mungkin aku kehilangan Wan-Wan? Bagaimana mungkin sampai gaji seorang pelayan pun tidak bisa kubayar? Ah! Wan-Wan. Wah, panggilannya mesra sekali. Jangan kau lupa. Kaulah yang menginjak-injak hubungan kalian selama 7 tahun. Kaulah yang menamparnya saat hamil sampai harus masuk rumah sakit. Kaulah yang melukai hatinya sedalam-dalamnya. Tidak, ku beritahu, tidak. Wan-Wanmu tidak akan kembali. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Aku akan segera memohon pada Wan-Wan. Dia mengandung anakku. Ya, ya. Asalkan aku memohon dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan kembali. Ya, ya. Shen Qinghe, Su Xiaowei, hutang bank kalian berdua telah lewat jatuh tempo. Kami akan menyita seluruh aset atas nama kalian berdua. Mulai dari villa dan mobil, hingga perhiasan dan aksesoris kecil, perabot dan peralatan rumah tangga. Bapak, uang ini, semua hutang Shen Qinghe, tidak ada hubungannya denganku. Anda adalah wakil presiden direktur Shen Group. Hutang ini termasuk hutang bersama grup. Sita, kalian berdua siapkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, segera pergi dari sini. Villanya disita. Bagus, ya? Tentu saja bagus. Ini karya yang kita desain bersama. Ini saksi cinta kita. Kenapa kau lepas? Apa kau tidak suka? Masa sih? Bagi aku sangat berarti. Aku harus menyimpannya dengan baik. Ini bukan kebutuhan pokok. Wan-Wan, lihat. Mereka sedang foto pernikahan. Wah, sungguh bahagia. Ayo kita juga foto. Lagi-lagi, ayo. bukan, cincin itu tidak berharga. Dan tas itu bukan milikku. Orang lain yang titipkan padaku. Aku sedang bicara denganmu. Tidak boleh. Aku tidak dapat apa-apa, malah harus menanggung utang Shen Qinghe sebanyak ini. Aku harus cari cara. Kak Qinghe, kita tidak bisa terus begini. Aku tidak apa-apa. Tapi Shen Group, ini hasil jerih payahmu seumur hidup. Masa kau rela hanya melihatnya begitu saja, hilang begitu saja? Kau bisa minta tolong pada Kak Lin Wan. Kau adalah ayah anaknya. Pasti dia tidak akan tinggal diam. Hati-hati. Wan-Wan. Kenapa kau pegang tangan Wan-Wan?
Biar aku yang urus. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Masih datang ke sini buat apa? Kamu tidak diterima di sini. Wan. Aku tahu aku salah. Kumohon kembalilah ya. Aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Shen Qinghe, siapa yang kasih kamu kepercayaan diri? Sampai berani ngomong kata-kata tak tahu malu seperti itu? Aku bilang, terakhir kali padamu. Aku dan kamu sudah selesai. Kalau kamu masih ganggu aku lagi, jangan salahkan aku nanti. Wan, aku mau berlutut untukmu. Kumohon jangan marah lagi. Aku benar-benar tahu salahku, Wan. Wan, lihat. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tahu salahku. Aku tahu salahku. Dulu bagaimana caramu bersama selingkuhan itu? Menyiksa Wan. Sekarang pura-pura menyesal buat siapa? Aku salah. Aku tahu aku salah. Wan. Aku tahu aku sudah bersalah padamu. Melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi aku adalah ayah dari anak itu. Di dunia ini, tidak akan ada orang yang lebih menyayangi bayi kita daripada aku. Demi anak kita. Maafkan aku ya. Maafin aku ya. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang merayu Wan. Kamu yang bikin dia ninggalin aku. Kamu yang bikin dia ninggalin Shen Group. Aku bakal lawan kamu mati-matian. Waktu kamu nikahi Lin Wan dulu, enggak kamu jaga baik-baik, malah ikut-ikutan wanita itu ngejahatin dia. Sekarang kamu cerai sama Lin Wan. Hidupmu nggak bisa jalan lagi. Lalu minta dia balik lagi. Kamu nggak punya harga diri apa? Masih pantas disebut laki-laki nggak sih? Wan, aku benar-benar sadar salah. Aku tahu salahku. Maafin aku ya. Semua salah Su Xiaowei itu dia yang merayuku, Wan. Kamu bisa dirayu sama dia, cuma buktiin kalau karaktermu sangat buruk. Udah tahu diri punya istri, masih main serong sama wanita lain. Kalaupun bukan Su Xiaowei, pasti ada wanita lain. Wan. Lepasin. Aku benar-benar sadar salah. Aku pasti akan ganti rugi kamu dan anak kita. Aku bakal setia sama kamu, Wan. Minggir. Anak ini cuma milikku sendiri. Nggak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Satpam, tarik orang ini keluar. Wan, kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini, Wan. Wan, kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini, Wan. Kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Lihat boneka ini, mirip nggak sama kamu? Lihat ini. Baju ini cocok banget buat bayi kita. Wan, ada apa? Aku terus merasa ada yang mengikuti kita. Dia. Kayaknya dia mau buat masalah lagi. Lin Wan sedang hamil. Jangan sampai dia khawatir. Enggak ada kok. Enggak ada orang. Kamu pasti lagi stres banget belakangan ini. Istirahatnya kurang. Mungkin sih. Konferensi pers merek Moonlight. Besok udah dimulai. Aku memang lagi banyak tekanan belakangan ini. Desainmu sangat menonjol. Tak tertandingi. Pasti nggak bakal ada masalah. Aku di sini. Jangan takut. Oke. Aku percaya sama kamu. Tapi, udah sore nih. Aku harus buru-buru balik ke kantor. Ngecek detail konferensi persnya. Aku ikut sama kamu ya. Kebetulan aku lagi libur. Lin Wan, dasar jalang. Hancurin semua hidupku. Harus bikin kamu jatuh dan hancur.
Model yang sudah dijadwalkan tidak punya waktu luang. Besok sudah acara peluncuran. Kamu bilang ini ke aku tidak peduli. Gaun-gaun ini, cepat bawa ke lokasi, besok juga akan dipakai. Suali baya, baras mau, baris subana barko. Cepat dong. Cari semua informasi tentang Su Xiaowei untukku. Tenang Tuan Gu, pasti akan diselesaikan. Sekarang waktunya kamu mengonsumsi kalsium. Terima kasih. Urusan perusahaan aku juga tidak paham dan tidak bisa membantumu. Siapa bilang? Kamu adalah penjamin kesehatanku. Kalau begitu, aku pijitkan kamu. Ternyata dokter memang lebih baik ya. Rasanya bahu dan leher jadi lebih rileks. Tentu saja, profesional. Tuan Gu, ini semua informasi tentang Su Xiaowei, termasuk saat Shen Qinghe belum bercerai. Bukti perselingkuhan dia dengan Shen Qinghe. Tolong pijitkan di sini. Shen Qinghe, aku sedang cari cara untuk selamatkan bisnis keluarga Shen. Kamu lagi ngapain? Foto saya. Kamu masih memikirkan Lin Wan. Dengar ya, dia nggak akan balik. Foto saya. Dasar bajingan. Dasar bajingan, semua ini karena kau. Kau membuatku kehilangan Lin Wan. Kau membuatku terpuruk begini. Ayo pukul. Ayo pukul. Sekalipun kau bunuh aku, Lin Wan juga nggak akan balik. Kau pikir Lin Wan nggak akan pergi? Makanya kau seenaknya berkali-kali menyakitinya. Kau yang bermaksud jahat, bahkan orang yang ada di sampingmu, bukan aku, kau juga akan terpengaruh orang lain, menyakiti hatinya. Diam kau, diam, jangan bicara, diam. Jangan bicara, diam, pergi sana, pergi. Dasar pengecut. Foto saya. Foto saya. Desain produk baru Moonlight sangat cerdik. Konsep desainnya cocok dengan anak muda zaman sekarang. Tidak kompromi, tidak menyerah. Semangat berani menghadapi tantangan. Begitu diluncurkan, produk baru Moonlight langsung viral di seluruh internet. Saat ini, pemesanan gelang asli ini sudah antre sampai 3 bulan ke depan. Ternyata firasatku tidak salah. Produk baru ini permintaannya melebihi pasokan. Investasiku sebentar lagi akan membuahkan hasil. Melihat situasi seperti sekarang, Hei, harga saham grup Lin pasti akan melonjak. Harus diakui, kemampuan Pak Lin luar biasa. Dia berhasil mengubah sebuah merek kecil yang tak dikenal menjadi merek besar yang setara dengan kelas atas. Wan, selamat ya. Yanzi, terima kasih sudah membantuku sibuk ke sana kemari. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Antara kita tidak perlu kata-kata itu. Apapun yang kulakukan untukmu dengan senang hati. Ayo lihat, semuanya. Presiden Direktur Grup Lin, Lin Wan, selingkuh saat masih menikah. Menguras habis mantan suaminya, Shen Qinghe. Menyebabkan kebangkrutan Grup Shen. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Presiden Grup Lin, Lin Wan, selingkuh saat masih menikah. Mantan suaminya, Shen Qinghe, dihabiskan segalanya, menyebabkan Shen Group bangkrut. Apa yang terjadi? Ada fotonya. Menurutku cukup bisa dipercaya. Bisakah Anda memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungan Anda dengan Shen Qinghe? Saya adalah teman Shen Qinghe.
Saya datang hari ini untuk membongkar wajah asli wanita ini. Siapa orang ini? Mau apa? Aku tidak peduli siapa dia. Apa maunya? Berani mengacau acara hari ini, aku tidak akan memaafkannya. Kamu siapa? Mau apa? Kamu lagi? Awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku. Lin, Wan, kamu tidak punya malu? Kamu sudah bikin Shen Qinghe jadi seperti sekarang ini. Hati nuranimu tidak sakit? Aku memang tidak punya malu. Kamu maksa aku. Untuk membongkar urusan burukmu dengan Shen Qinghe begitu ya? Aku sudah bilang padamu, aku dan Shen Qinghe bersih. Aku cuma asistennya. Jangan asal ngomong di sini membalikan fakta. Dasar perempuan tak tahu malu. Kamu dan Shen Qinghe bersih? Waktu aku lagi dinas luar pakai kalungku di rumahku, tinggal di kamarku. Masih berani bilang kamu bersih sama dia? Lihat, kena pukul kan? Ini keterlaluan banget. Waktu itu di asosiasi kamu, fitnah aku nyontek, sekarang nyebar rumor aku selingkuh Su Xiaowei. Kamu demi Shen Qinghe benar-benar nekat ya? Orang ini, bukannya itu wakil direktur Shen Group yang baru? Iya betul, aku bilang kok mukanya familiar. Pernah ketemu di asosiasi waktu itu. Oh, aku diingat ternyata dia. Perempuan kayak gini hidupnya cuma ngandelin pria. Aku juga lulusan universitas yang pintar. Aku nggak perlu ngandelin pria. Kata-kata kayak Galgun keluar dari mulutmu sungguh ironis. Su Xiaowei, dulu kamu bekerja di klub malam, hidup dari menggoda pria. Lalu kamu mengeluarkan uang untuk membeli sertifikat ahli gizi dan menjadi ahli gizi Shen Qinghe. Setelah itu, kamu mengandalkan Shen Qinghe untuk masuk ke perusahaan Shen. Saat di perusahaan Shen, Proyek yang kamu tangani, semua dalam keadaan rugi. Setelah Lin Wan dan Shen Qinghe bercerai, perusahaan Shen mulai defisit dan perlahan menuju kebangkrutan. Shen Qinghe berselingkuh denganmu saat masih menikah. Ini semua adalah buktinya. Lin Wan sangat menderita, tercemar oleh orang seperti ini. Pria berengosan dan wanita murahan akhirnya bersatu. Semoga langgeng selamanya. Lin Wan, kenapa? Kenapa kamu bisa jadi direktur utama? Tinggal di villa, naik mobil mewah. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Apa salahku? Kamu ingin hidup yang lebih baik? Boleh merusak keluarga orang lain? Aku kasih tahu salahmu di mana. Kamu tidak seharusnya menjadikan hidupmu dibangun di atas penderitaan orang lain. Kamu pikir dengan mendekati Shen Qinghe, kamu bisa hidup seperti hidupku. Tapi yang tidak kamu tahu, bukan karena perusahaan Shen, aku bisa jadi direktur usaha. Tapi karena aku, perusahaan Shen bisa bertahan. Bajingan, mati saja kau. Lin Wan, dasar bajingan. Satpam, bawa dia keluar. Kalian mau apa? Lin Wan, dasar bajingan. Wan, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Merek Moonlight adalah ciptaan saya sendiri. Juga merupakan hasil jerih payah saya. Koleksi perhiasan yang diluncurkan kali ini adalah koleksi perhiasan diri sejati. Dari desain hingga produksi. Semuanya diawasi secara pribadi oleh saya. Silakan lihat semuanya. Batu permata dari koleksi perhiasan diri sejati adalah ruby. Ruby melambangkan semangat dan keberanian, sekaligus melambangkan kemuliaan, kekuatan dan perlindungan. Semoga semua gadis kita, meskipun mengalami ketidakadilan, pengkhianatan, penipuan. Xiaowei hanyalah ahli gizi saya. Bisakah kamu berhenti membuat keributan tanpa alasan? Masih memiliki semangat dan keberanian. Dapat menghadapi kehidupan dengan positif.
Lin Wan, Boleh saya tanya, Nona Lin dan Anda, apa hubungannya? Silakan jawab. Dr. Gu, Nona Lin sangat beruntung memiliki Anda. Kamu yang terbalik. Bisa menemani dia. Adalah keberuntungan terbesarku. Xiaogu. Pak, Bu, kalian datang. Xiaogu, bagaimana kondisi Wan Wan? Wan Wan sedang hamil, ditambah dia terlalu lelah belakangan ini, makanya sampai pingsan. Tapi tidak ada masalah serius. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Xiaogu, kamu sungguh sudah bersusah payah. Untung ada kamu yang merawat Wan Wan. Dr. Gu, untuk merawat Nona Lin, semalam dia tidak tidur sama sekali. Saya keluar dulu. Ada perlu, panggil saya. Terima kasih. Wan Wan, kamu akhirnya sadar. Wan Wan. Ibu hampir mati ketakutan. Aku dan ayahmu setelah tahu kamu masuk rumah sakit langsung bergegas ke sini. Ibu, bukannya aku baik-baik saja? Anak kita tidak apa-apa. Kenapa kamu terus menangis? Bu, jangan terlalu khawatir. Menurutku yang paling khawatir itu kamu, Wan Wan. Xiaogu, untuk merawatmu, semalam dia tidak memejamkan mata sama sekali. Yanzi, terima kasih. Aku khawatir kamu bangun tengah malam butuh bantuan. Wan Wan, ini semua sudah seharusnya kulakukan. Sebagai orang yang mencintaimu, menjagamu adalah tanggung jawabku. Sudah jelas, cepat. Ibu Lin, selamat ya. Ibu Lin. Ibu Lin. Kemarin di konferensi pers, Anda pingsan. Adalah pria ini yang mengantar Anda ke rumah sakit. Bisa cerita, apa hubungan kalian berdua? Ibu Lin, para perawat di rumah sakit sedang membicarakan kalau kalian berdua adalah pasangan kekasih. Apakah itu benar? Benarkah? Bisa beritahu kami? Tolong tenang. Pasien butuh istirahat. Wan Wan. Wan Wan. Sejak kecil kamu selalu bersinar begitu terang. Seperti bintang di langit jauh di luar jangkauan. Sejak usia 12 tahun aku sudah menyukaimu. Impian terbesarku sejak kecil adalah bisa menikah denganmu. Sekarang akhirnya ada kesempatan, Wan Wan. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Wan Wan, beberapa hari ini dari kejadian ini bisa dilihat Xiaogu memang seorang orang yang bisa diandalkan seumur hidup. Dengan Xiaogu di sampingmu, kami juga jadi lega. Dia adalah tunanganku. Namanya Gu Yanzi. Ternyata tunangan. Dia menyayangiku, mencintaiku, memperlakukanku seperti harta karun. Tuan Gu, di sisa hidupku nanti tolong bimbing aku. Selamat. Selamat Nona Lin. Selamat. Selamat Ibu Lin. Sangat cocok. Wan Wan, akhir-akhir ini apapun yang terjadi jangan lakukan apa-apa. Istirahatlah yang cukup di rumah. Masa sih aku segampang itu sakit? Aku bisa melakukan semuanya. Ada apa ini? Tiba-tiba ada orang yang nyelonong keluar. Nggak apa-apa. Hei, kamu ini naik sepeda gimana sih? Ini jalur kendaraan bermotor. Cepat pergi. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan, Wan Wan. Kamu tidak boleh pergi, Wan Wan. Sialan banget.
Kenapa? Gak apa-apa. Cuma lihat setumpuk sampah yang menjijikan. Wan. Wan. Belakangan ini, Presiden Direktur Lin Wan, mengumumkan pacar barunya, Gu Yanzi. keduanya di depan kamera sangat mesra. Orang tua Wan bahkan menyatakan, aku tidak percaya, tanggal pernikahan mereka sudah ditetapkan. Kabar baiknya semakin dekat. Tidak mungkin. Lin Wan, kamu hanya milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun memilikimu. Wan, aku bilang akan menemanimu. Kenapa kamu pergi sendiri? Tenang saja, tidak apa-apa. Akhir-akhir ini Shen Qinghe sepi. Aku khawatir dia akan berbuat jahat padamu. Siang bolong begini, dia bisa apa? Sudah Yanzi, jangan khawatir lagi ya. Wan. Lin Wan, ini aku. Kamu lagi. Pergi sana. Percaya tidak, aku akan pukuli kamu setiap ketemu. Lin Wan, kamu tega sekali? Pergi. Baik. Jangan salahkan aku nanti. Bawa perempuan ini, pulang dan ikat. Lepaskan aku. Lin Wan, tolong. Tolong, kamu hanya milikku. Tolong, Lin Wan. Dan tolong, kau hanya milikku. Hentikan. Kau. Ini semua karena kau. Wan baru tidak mau peduli padaku. Kaulah yang merebut Wanku. Matilah kau. Kau sendiri yang tidak tahu menghargai, menyia-nyiakan Lin Wan. Kau pikir Lin Wan tidak akan pergi lalu seenaknya saja menganiayanya, menghinanya. Aku tidak. Matilah. Shen Qinghe, demi pernikahan kita selama 3 tahun, aku sudah berulang kali menahanmu. Tapi kau malah semakin menjadi-jadi dalam memfitnahku. Kau dan Su Xiaowei bersekongkol untuk memfitnahku menjiplak. Sekarang kau ingin menyakitiku lagi. Wan, kau sedang hamil. Jangan melakukan gerakan yang berat. Apa yang kalian lakukan? Ayo kita pergi. Wan, kau tidak boleh pergi. Jangan pergi, Wan. Ayo cium nenek, sayangnya nenek. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wan Ibu dalam kesibukan untuk menghadiri perayaan ulang tahun pertama Gu Taotao. Sekaligus, hari ini juga merupakan perayaan keberhasilan Moonlight menjadi perusahaan publik. Terima kasih atas dukungan Bapak Wan Ibu, Moonlight baru bisa mencapai hari ini. Terima kasih. Selamat. Selamat Ibu Direktur Lin, dalam setahun ini, tidak hanya berhasil membawa Moonlight menjadi perusahaan publik, tapi juga menyelesaikan urusan besar dalam hidup. Sekali lagi selamat Ibu Direktur Lin. Terima kasih. Selamat Ibu Direktur Lin. Terima kasih. Terima kasih sudah datang hari ini. Panggil Papa? Papa. Tahu-tahu sudah bisa bicara. Tahu-tahu kita sudah bisa manggil Papa? Papa. Sayang. Wan.